Secara universal, harapan yang tertanam di sanubari orang adalah kedamaian, kesejahteraan. Saat ini, seberapa banyak dari mereka yang memang profesinya adalah profesi yang mereka inginkan sedari kecil? Bang Kica yakin, barangkali 100% menjawabnya tidak. Kita tidak dapat kebahagiaan di sana. Kita bekerja sekadar mungkin menggugurkan kewajiban agar mendapatkan penghasilan. Itulah mata uang. Jangan jadi barang. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Jika hidup dianggap sebagai sebuah perlombaan, maka hari-hari pasti dilalui dengan banyak keluhan. Tapi jika hidup dianggap sebagai satu atau sebuah pengharapan, maka hari-hari yang akan dilalui dipenuhi dengan senyuman. Ya teman-teman, hidup bukanlah perlombaan, karena kalau hidup perlombaan tentu semua orang akan terbirit-birit, akan berlomba mengalahkan sesamanya. Hidup adalah harapan. Tentu harapan masing-masing orang berbeda, tetapi secara universal harapan yang tertanam di sanubari orang adalah kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Sekali lagi, mari kita jalani hidup sebagai sebuah pengharapan, bukan sebagai sebuah perlombaan. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh soal hidup. Ya, sebelum Bang Kica berceloteh soal hidup, Bang Kica ingin mengawali narasi ini dengan sebuah cerita. Yang cerita ini adalah cerita yang benar-benar Bang Kica alami, mungkin juga teman-teman pernah alami. Satu siang di kantor, Bang Kica ingin makan di luar kantor, lalu beberapa teman mengajak ikut. Oke, berangkatlah kami 4 orang. Tidak ada percakapan mau makan di mana atau mau makan apa dan segala macam. Pokoknya mengalir begitu saja ke parkiran kantor, lalu berangkatlah kami naik mobil. Tentu Bang Kica sebagai pemicu sebelumnya sudah punya pikiran mau makan di mana. Karena itulah Bang Kica tergerak keluar. Dan Bang Kica tidak tahu teman-teman yang bertanya mau makan siang di mana dan ikut itu mau mengikuti di mana Bang Kica akan makan. Lalu di perjalanan mulai muncul diskusi makan di mana kita. Bang Kica bilang aku mau makan di restoran Padang X yang letaknya memang tidak terlalu jauh dari kantor. Tiba-tiba teman lainnya, wah kenapa kita nggak ke Jalan Barito saja makan gulai kambing. Sementara teman lainnya, wah jangan gulai kambing, aku nggak bisa makan kambing, itu kan tinggi kolesterol. Lalu Bang Kica mengatakan bahwa mari kita yang ambil titik tengah saja ke restoran Padang. Lalu teman lainnya mengomel, kalau cuma restoran Padang, kenapa kita harus keluar? Bukankah di kantin kantor juga ada restoran Padang? Ya ini sekedar sesuatu peristiwa yang sederhana dan mungkin banyak teman mengalaminya. Kalau hanya sekedar tempat makan, tentu tidak ada masalah. Kita bisa berunding atau kita bisa berpisah jalan dan menuju tempat yang disukai masing-masing. Bagaimana dengan tujuannya adalah tujuan hidup, bukan tujuan makan, bukan menuju restoran, tapi tujuan hidup. Ya teman-teman, betapa banyak di antara kita, terutama sekali adalah generasi baby boomer, generasinya Bang Kica, itu menjalani hidup seperti alam saja yang menuntun. Barangkali kalau ditanya dari 10 orang baby boomers, generasinya Bang Kica katakanlah yang lahir tahun 60-an, saat ini seberapa banyak dari mereka yang memang profesinya adalah profesi yang mereka inginkan sedari kecil? Bang Kica yakin, barangkali 100% menjawabnya tidak. Ya. Artinya apa teman-teman? Artinya banyak di antara kami
saat ini menjalani profesi di bidang apa saja itu bukan kehendak dari awal karena kesadaran diri memang menuju ke profesi itu. Tidak, itu lebih kepada dibawa oleh alam, dibawa oleh keadaan terombang-ambing dalam perjalanan. Untungnya baby boomers tumbuh dan berkembang di saat katakanlah orang-orang di dunia ini itu banyak yang uneducated atau berpendidikan yang tidak seberuntung yang lainnya, tidak masif lah tingkat kecerdasan. Sehingga yang terjadi, mereka yang terdidik itu cenderung dalam kompetisi hidup mendapatkan kehidupan pekerjaan yang lebih baik. Meski kadang-kala pekerjaan itu bukan sesuatu yang diinginkannya, sesuatu yang diidamkannya. Apa ongkos yang dibayar? Meskipun kehidupan kita berkecukupan, kita bisa survive, tetapi kita berada dalam satu profesi yang sejatinya tidak kita inginkan, bukan merupakan panggilan jiwa kita, kita tidak dapat kebahagiaan di sana. Kita bekerja sekadar mungkin menggugurkan kewajiban agar mendapatkan penghasilan, sehingga tentu kita tidak bisa maksimum. Tentu kita tidak bisa memberikan yang terbaik dari yang kita punya. Karena apa? Karena itu bukan panggilan jiwa kita, bukan potensi talent terpendam kita. Tapi kalau profesi kita itu berada atau inline dengan apa keinginan yang terpendam pada diri kita, Covey menyebutnya itu habit ke-8. Dengarkan potensi terpendam yang ada dalam dirimu. Kesanalah seharusnya kamu giring perjalanan hidupmu. Andai kata kamu bekerja, berprofesi, berkesesuaian dengan cita-cita terpendam dalam dirimu, insya Allah kamu akan bisa maksimum di profesi tersebut. Karena apa? Karena kamu bahagia melakukannya. Kamu senang melakukannya. Itulah teman-teman, apa yang perlu kita ambil hikmah dari narasi pendek ini, percakapan pendek ini, kicau pendek ini. Mari bagi anak-anakku, cucu-cucuku, kalian gali apa potensi terpendam yang ada dalam dirimu. Apa kehendak batiniah kamu itu mau menjadi apa? Atau apa talentmu yang kamu membayangkannya saja kamu sudah senang, apalagi melakukannya. Maka kesanalah perjalanan hidupmu kamu arahkan. Jika menempuh jenjang pendidikan, tempuhlah jenjang pendidikan yang membawamu ke talent terpendammu. Kalau senang di bidang seni, maka carilah pendidikan di bidang seni. Kalau senang di bidang, katakanlah, pemberdayaan masyarakat, ingin dikenal sebagai orang yang memberi manfaat, ingin menjadi tokoh politik, maka arahkanlah pendidikanmu ke sana. Jika kamu ingin menjadi seorang profesional di bidang keuangan, maka arahkanlah dari awal pendidikanmu menuju ke sana. Tentu, dalam konteks dulu dan kekinian, pendidikan saja tidak cukup. Jika kita pinter, kita jago, tetapi kita tidak bisa menjual, menunjukkan, mendeliver kepintaran kita, kejagoan kita ini dalam berkomunikasi, tentu kepintaran, kejagoan kita ini tidak akan ada artinya. Karena itu, belajar juga lah bagaimana cara berkomunikasi. Public speaking penting, pengayaan literasi, kosakata, dan segala macam penting. Belajar attitude penting, belajar akhlak penting. Jadi tidak cukup hanya kita menumpuk, memperdalam hal-hal yang sifatnya pendidikan dalam mendukung profesi yang kita inginkan, tapi di sisi lain kita juga harus belajar yang dalam bahasa agamanya berakhlak, berbudi pekerti. Teman-teman, terakhir Bang Kica ingin menutup kicau pendek ini dengan sebuah quote, jadilah
mata uang. Jangan jadi barang. Ya, kenapa kita harus jadi mata uang? Coba teman-teman bayangkan, jika ada uang 100.000 bersih baru dicetak oleh Bank Indonesia, nilainya tetap 100.000. Jika uang 100.000 tersebut dikucek-kucek jadi belel, nilainya masih tetap 100.000. Andai kata uang yang 100.000 tersebut sobek, tetapi masih ada sobekannya, nilainya tetap 100.000. Kalau orang lain tidak bisa menerima, kita bisa menukarnya di Bank Indonesia. Lalu di mana letak nilai dari uang tersebut? Apakah di fisik kertasnya? Kalau terletak di fisik kertasnya, tentu nilai yang masih mulus dengan yang sudah belel atau yang sudah robek berbeda. Tapi nilainya tetap sama, 100.000. Letak nilai dari uang tersebut bukan pada fisiknya, bukan pada dirinya, tetapi ada di hati, di pikiran orang-orang yang memberi nilai terhadap uang tersebut. Jadi teman-teman, sekali lagi, jadikanlah nilai dirimu seperti nilai mata uang. Tidak terletak di atau pada tampilan fisikmu, tetapi terletak pada bagaimana orang di luar dirimu memberi nilai terhadap dirimu. Demikian kicau pendek tentang hidup, spesifiknya adalah tentang tujuan hidup. Mari tentukan tujuan hidupmu. Untuk menentukan tujuan hidupmu, dengarkan suara batinmu. Gali anugerah terpendam yang Tuhan, yang alam berikan kepadamu. Renungkan. Jika kamu telah menemukan itu, maka rintislah jalan, baik melalui pendidikan atau melalui pengalaman yang menjadikanmu fasih, khatam di bidang yang kamu minati. Itu saja tidak cukup, lengkapi dirimu dengan akhlak, dengan budi pekerti. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mata kalian terhenti, akhirlah kalian anakan aku. Kesempatan hidup hanya satu, maka jadi jangan
Selalu ada kesempatan